kemenangan. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri. Aurina? Indomie satukan lagi, jadi penuh arti. Indomie seleraku. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah akan melakukan migrasi dari siaran TV analog ke digital per tahun ini. Kita akan lihat, menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, saat ini setidaknya ada 40 juta televisi analog yang digunakan oleh masyarakat. Kita lihat selanjutnya, ini keputusan migrasi sudah dipersiapkan sejak tahun lalu dan secara resmi siaran TV analog di Indonesia akan berakhir pada 2 November mendatang. Lalu bagaimana persiapan jelang akhir siaran analog dan migrasi ke TV digital? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan sebuah keniscayaan. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia, salah satunya migrasi televisi analog menuju digital. Saat memberi sambutan secara virtual pada acara puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ke-89 di Bandung awal bulan lalu, Presiden kembali menekankan pentingnya migrasi analog ke digital. Siaran analog atau analog switch off tidak hanya menyangkut perubahan dari aspek teknologi penyiaran, tetapi juga menyangkut cara pandang, sikap, perilaku, budaya, serta aspek lain agar menjadi lebih adaptif dalam respon perubahan. 2 November 2022 adalah batas akhir siaran analog di seluruh wilayah Indonesia. Tahun ini menjadi pelaksanaan ASO atau Analog Switch Off atau peralihan dari siaran TV analog ke TV digital secara nasional. Menkominfo Johnny G. Plate memastikan seluruh lapisan masyarakat akan bisa mengakses siaran TV yang lebih berkualitas lewat migrasi digital. Saya tentu berharap demi suksesnya digital broadcasting di Indonesia memastikan infrastruktur multiplexing tersedia dengan baik. Yang kedua yang harus kita pastikan adalah apa? Tersedianya perangkat penerima yang memadai. Yang tadi Irfan tunjukkan itu. Set top box STB, STB, perangkat decoder bagi televisi-televisi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan DVB T2 atau TV digital. Dan sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja PP 49 yang menugaskan kepada lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing untuk memastikan tersedianya set-top box bagi keluarga miskin pemilik televisi non-digital di Indonesia. Saat ini setidaknya ada 40 juta televisi yang digunakan masyarakat. Dari jumlah tersebut, Kominfo menyebut ada 6,7 juta warga miskin yang akan diberikan set-top box atau STB gratis untuk memudahkan peralihan dari TV analog ke digital. Peralihan siaran televisi analog ke digital diyakini akan membawa sejumlah manfaat bagi warga sebagai penonton dan penikmat siaran TV digital. Lebih jernih, lebih kelihatan detail-detailnya, lebih menarik. Kalau untuk program-programnya terlihat jelas, ya. Kalau untuk channel, ya masih banyak terbatas. Program penghentian siaran televisi analog akan mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri. Migrasi TV analog ke digital merupakan salah satu wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran nasional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pada 30 April mendatang, siaran TV analog sejumlah wilayah di Indonesia akan berakhir dan puncaknya pada 2 November mendatang di seluruh Indonesia. Bagaimana persiapannya dan peran Kompas TV sebagai salah satu TV nasional yang mendukung migrasi TV digital ini? Kita akan bahas bersama dengan Pak Philip Gobang, staf khusus Menkominfo. Selamat malam Pak Philip. Selamat malam Mbak Alifi. Kita juga akan sapa General Manager Technical dan IT Broadcast Kompas TV, Pak Jeffrey Partogi. Selamat malam, Pak Jeff. Selamat malam, Mbak Livi. Saya ke Pak Philip dulu ya. Pak Philip, sejauh mana masyarakat sama pemerintah ini siap
untuk melakukan migrasi dari analog ke digital? Baik, Mbak Lizzy, seperti tadi kita sudah dengar, baik yang dikatakan oleh Bapak Presiden maupun oleh Pak Menteri Johnny G. Plate, sejak setahun yang lalu, ya, sejak Undang-Undang Nomor 11 2020 terkait dengan Cipta Kerja, Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, Bapak Menteri Kominfo, Pak Johnny G. Plate, sudah langsung menggerakkan satuan tugas di Kementerian Kominfo dan sudah menetapkan 3 tahapan untuk menyambut paling lambat migrasi TV analog ke digital pada 2 November 2022. Tahap pertama 10 hari lagi, kita akan 30 April 2022, kedua 25 Agustus 2022. Nah, dalam persiapan itu menuju ke tahap yang paling akhir, Kementerian Kominfo dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dengan semua penyelenggara siaran televisi, LPP, TVRI maupun penyelenggara siaran televisi swasta, sudah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat pada umumnya tentang perlunya kita bermigrasi ke TV digital karena inilah momentum untuk beralih, dan saya kira ini merupakan satu tuntutan perkembangan perubahan, tidak hanya perubahan zaman tapi terutama perubahan teknologi, dan seperti tadi dikatakan kita memasuki satu era baru transformasi digital. Pak Philip, ini kan tadi ada beberapa pembagian atau batasan waktu. Ada yang April, ada yang di Agustus, ada yang kemudian paling akhirnya di November. Daerah-daerah mana saja yang 30 April nanti siaran analognya sudah tidak bisa lagi ditonton? Ya, untuk tahap yang pertama, itu dia meliputi 56 wilayah siaran dan mencakup 166 kabupaten kota, ya. Mulai Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau tentu saja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Maluku sampai Papua, ya. Jadi hampir seluruh wilayah mengalami tahap pertama, ya, memasuki tahap pertama. Dan begitu pula dengan tahap kedua, itu juga dia mencakup 31 wilayah siaran dan meliputi 110 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, 2 November 2022, dia mencakup 25 wilayah siaran di 65 kabupaten kota. Jadi ada total 112 wilayah siaran dan mencakup 341 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tadi kan di paket pengantar informasi yang disampaikan juga akan ada sekitar 6,7 juta alat decoder, ya Pak Philip, betul ya? Kalau saya salah tolong dikoreksi. Yang akan dibagikan secara gratis oleh pemerintah. Ini sudah terdatakah wilayah mana saja atau siapa saja yang akan kebagian, siapa yang tidak? Nah, menurut ketentuan yang diatur oleh Kementerian Kominfo, kami merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Kementerian Sosial, ya. Dan itu seperti tadi sudah disebut ada 6,7 juta, ya, 7 juta keluarga atau warga prasejahtera yang mendapat bantuan set-top box. Ya. Dan ini siapa yang menyediakan set-top box? Tadi sudah disebut juga oleh Pak Menteri bahwa ini disediakan oleh seluruh penyelenggara siaran televisi, ya, baik LPP TVRI maupun siaran televisi swasta, dan sebagian lainnya disediakan oleh pemerintah. Kalau total seluruhnya ada 3.200.854 box yang disediakan untuk keluarga yang terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial. Saya ke Pak Jeffrey dulu. Pak Jeffrey, pemerintahnya sudah siap, masyarakatnya sudah diberikan sosialisasi yang cukup. Lalu bagaimana dengan kesiapan Kompas TV di beberapa daerah yang dijadwalkan ASO tahap pertama? Seperti apa kesiapan infrastrukturnya? Iya, Mbak Lizzy. Secara
teknis, infrastruktur kita sudah dapat disaksikan di 30 kota ya, 30 kota kita sudah bersiaran digital secara simulcast saat ini. Jadi untuk infrastruktur yang kita install itu adalah untuk penerimaan dari satelit yang berkaitan dengan siaran relay dari nasionalnya, dan juga ada nanti untuk playout-nya itu ada untuk siaran lokal kontennya. Jadi kita sudah siapkan itu semua untuk mendukung siaran digital ini supaya di tahap 1 nanti 30 April kita sudah bisa dinikmatin oleh masyarakat. Di tahap 1 kita ada 20 kota termasuk kota-kota besar juga di dalamnya, dan sudah menggunakan dengan kualitas high definition sebagian besar kota besar gitu. Jadi inilah kehebatan daripada teknologinya yang kalau dibilang canggih ya, kita bisa bersiaran secara high definition yang saat ini di analog tidak ada siaran analog yang bisa high definition atau HD. Gitu Mbak Livi. Baik. Yang jadi pertanyaan sekarang yang mungkin ditonton oleh masyarakat, mereka mungkin bertanya, kenapa kita harus melakukan perpindahan dari analog dan ke digital begitu? Dan juga kenapa ini jadi begitu penting sampai soal migrasi ini harus diatur dalam undang-undang? Nanti kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Hasil panen dijaga karena kalawang datang untuk menjarah. Dengan warang terbangnya, ia menghisap panen tanpa sisa. Dewi Sri dengan segenap tenaga melancarkan serangan pamungkas, mengusir kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan kemenangan. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit? Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Dettol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Dettol. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Samsung Galaxy A series with IP67 water resistant. Now available. Samsung Galaxy A73 5G. Get the special offers now. Minum sekali SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 miligram. SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Wings Food. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan. Manis kemenangan. Pasti kita Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wings Food. Inovasi baru, Soclean Antisep, Deterjen Plus Protection, O2 Active Power, bunuh 99,99% coronavirus dan bakteri, melindungi hingga 48 jam. Soclean Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Tiap orang punya langkahnya sendiri. Dan selalu ada langkah kecil yang kamu bisa rayain setiap harinya. Buat langkah kecilmu hari ini bersama Genius. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit? Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Dettol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Dettol. Hasil panen dijaga
Karena kalawering datang untuk menjarah. Dengan wereng terbangnya, ia menghisap panen tanpa sisa. Dewi Sri dengan segenap tenaga melancarkan serangan pamungkas, mengusir kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan kemenangan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas mengenai persiapan migrasi dari TV analog ke TV digital. Masih bersama kami di sini Pak Philip Gobang, ini adalah staf khusus Menkominfo. Ada juga General Manager Teknikal dan IT Broadcast Kompas TV, Pak Jeffrey Partogi. Saya ke Pak Philip lagi. Pak Philip, yang jadi pertanyaan mungkin masyarakat bertanya-tanya, kenapa sih kita harus melakukan perpindahan dari analog ke digital? Dan kenapa sih ini kok jadi begitu penting sampai soal migrasi ini harus diatur dalam undang-undang, Pak Philip? Baik. Mbak Liti, kita ketahui bahwa siaran analog ya, kita sudah menonton siaran televisi analog, katakanlah sudah lebih dari 60 tahun ya, sudah 6 dekade kita melaluinya. Dan karena itu, seperti tadi saya sudah sebut bahwa inilah momentum di mana kita mengikuti perkembangan perubahan zaman maupun perubahan-perubahan teknologi. Dan inilah saatnya kita memasuki satu era baru transformasi digital. Nah, karena itu, momentum penting ini memang perlu diatur sedemikian rupa agar seluruh masyarakat ikut ambil bagian di dalamnya. Kalau kita melihat sebetulnya dengan negara-negara lainnya, ya, itu sudah melakukan migrasi TV analog ke digital sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Negara-negara di sekitar kita, negara-negara tetangga, juga sudah lebih dulu melakukannya. Nah, kita sebetulnya perencanaannya sudah sejak beberapa tahun terakhir ya. Baik. Dan kemudian setiap kali selalu mengalami perubahan atau perkembangan, dan momentum tahun yang lalu ketika kita sedang menghadapi tantangan yang besar dalam masa pandemi, justru kita mendapat momentumnya ketika kesempatan ini, ya, peluang ini disahkan melalui undang-undang. Oke. Ya, itu saya kira inilah kesempatan kita untuk masuk, ambil bagian lebih jauh, mengikuti seluruh perkembangan dalam transformasi digital. Baik. Karena banyak sekali keuntungan yang diperoleh. Saya sebut tentunya, ya, kalau dengan penyiaran TV analog, satu kanal frekuensi digunakan untuk menyalurkan satu program siaran televisi. Baik. Sementara pada sistem penyiaran digital, tadi sudah disebut DVB-T2, satu kanal frekuensi mampu membawa hingga 12 program siaran. Nah, karena itu ada penghematan frekuensi di sini. Artinya terjadi inefisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio pada sistem analog. Dan sebaliknya, terdapat optimalisasi pemanfaatan kanal frekuensi pada sistem digital. Itu, hal ini bisa dimanfaatkan secara lebih luas untuk penggunaan optimalisasi konektivitas internet jauh lebih stabil ya. Ke depannya, kurang lebih seperti itu. Pak Philip, ada efisiensi, ada optimalisasi, itu kan dari sisi positifnya, tapi kan ada juga resikonya. Siaran digital itu kan akan punya potensi kontennya lebih masif, lebih variatif. Bagaimana sistem pengawasan konten untuk memastikan isi tayangannya itu akan tetap bermanfaat buat masyarakat nantinya? Nah, ini juga betul terkait ya, bahwa kesempatan atau peluang-peluang konten itu akan lebih bervariatif ya. Karena kreativitas, inovasi di situ akan muncul ya. Konten kreator akan muncul di situ. Nah, saya kira ini sudah ada tugas ya
dari Komisi Penyiaran Indonesia yang akan ambil bagian juga dalam melihat tayangan atau konten-konten ya yang ditayangkan melalui siaran televisi digital. Dan saya kira teman-teman di Komisi Penyiaran sejak beberapa tahun terakhir juga bersama-sama dengan Kementerian Kominfo sudah mensosialisasikan persiapan perubahan ini. Baik. Sudah berbicara juga dengan semua mitra terkait, ya, para penyelenggara siaran televisi, untuk memastikan bahwa konten-konten yang dikreasi kemudian untuk tayang di siaran televisi digital tentu betul-betul yang dibutuhkan, yang positifis, yang produktif, dan seterusnya, seperti itu. Baik, saya ke Pak Jeffrey. Pak Jeff, coba tolong kasih kita tips untuk kemudian masyarakat yang mau beralih dari siaran analog ke digital agar siaran Kompas TV-nya bisa ditangkap. Iya, Mbak Livi. Kalau tadi yang disampaikan Pak Philips berkaitan dengan bagaimana menerima siaran digital itu kan kita harus punya set-top box ya. Jadi kalau pemirsa ataupun masyarakat yang ingin menonton siaran Kompas TV dengan kualitas yang lebih bersih dan jernih dan canggih itu, ya minimal dia punya set-top box. Hari ini di marketplace itu sudah banyak yang dijual sih sebetulnya kalau memang masyarakat ingin mencarinya. Atau bisa di scanning ulang di TV-nya, dicek juga apakah TV-nya sudah support untuk siaran digital. Itu nanti ada pilihan itu menu digital. Nah, tinggal di scanning aja. Di situ nanti akan muncul siaran Kompas TV. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan siaran digitalnya, Mbak Livi. Oke, lewat decoder dan juga bisa langsung dicek ke TV-nya apakah TV-nya sudah support atau belum, begitu kira-kira Pak Jeffrey ya? Betul Mbak Livi. Oke, saya mau make sure ulang nih untuk masyarakat yang bingung atau yang kemudian sekarang mereka apa yang harus disiapkan untuk transformasi atau migrasi dari analog ke digital. Pak Philip bisa tolong di-mention lagi selain tadi decoder, ada lagi kita pastikan support TV-nya, kira-kira apa lagi Pak Philip? Ya, saya kira karena kita tinggal untuk tahap pertama, mulai hari ini tinggal 10 hari ke depan ya. 10 hari lagi kita akan memasuki tahap pertama. Karena itu saya kira bagi masyarakat yang saat ini masih menonton siaran televisi analog, ya, bisa mendapatkan set-top box di berbagai toko elektronik atau di toko online, ya. Sebab pada tanggal 30 April, secara bertahap, di wilayah-wilayah tertentu tadi, seperti saya sudah sebut, siaran TV analog dimatikan. Artinya apa? Masyarakat yang belum memasang set-top box ke perangkat televisinya di rumah pasti tidak akan mendapatkan siaran karena TV analog sudah dimatikan ya. Karena itu saya kira jangan menunggu pada tanggal 30 April nanti, tapi mulai sekarang bisa mendapatkannya di berbagai toko elektronik maupun toko online. Oke, artinya nanti jangan marah-marah tiba-tiba 30 April tayangan TV-nya semuanya hilang. Jadi siap-siapnya dari sekarang, mumpung masih ada waktu 10 hari, masyarakat bisa dicek TV-nya apakah sudah support atau belum untuk transformasi migrasi ke digital, ataukah memang kita perlu beli decoder yang tadi ada di beberapa marketplace, begitu kira-kira Pak Philip dan juga Pak Jeffrey ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Philip Gobang, staf khusus Menkominfo, Pak Jeffrey Partogi, General Manager Technical dan IT Broadcast Kompas TV, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saudara, pemerintah meminta para pemudik yang menggunakan angkutan darat bisa berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran. Lengkapnya usai jeda.